Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam untuk nanti malam mahasiswa. Jadi hari ini Ibu berinisiatif untuk bikinkan video supaya mahasiswa bisa melihat atau mendengar langsung walaupun dengan record. Selamat datang pada mata kuliah Riset Teknologi Informasi atau RTI di Prodi S1 Ilmu Komputer semester genap tahun ajaran 2021-2022 dengan dosen ampuh saya sendiri Ismarniati ST MMSI ya. Nah, terus kemudian kita bisa lanjut ya terkait dengan mata kuliah ini nanti kita akan membahas ada 6 bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Terus kemudian konsep kali ini ya, lingkupnya seperti apa, metodologi atau tahapan penelitian seperti apa, teknik referensi, teknik pengumpulan data ya, ini belum masuk di sini, dan bagian terakhir adalah tugas akhir. Terus kemudian aplikasi yang digunakan adalah Mendeley, di mana nanti untuk penilaian nilai 100% itu terdiri dari UTS 30%, dari tugas harian 30%, dan UAS 40%. UTS itu terdiri dari nilai seluruh tugas sebelum UTS. Jadi sebelum UTS itu biasanya nanti ada banyak tugas, nah silahkan diselesaikan. Terus kemudian ada nilai UTS juga. Nilai UTS biasanya ada project sebelum UTS dilaksanakan dan dibatasi sampai UTS ya. Terus kemudian faktor presensi atau faktor kehadiran mahasiswa terkait dengan kehadiran kita karena online. Jadi kehadiran dilaksanakan via e-learning. Jadi karena absensi selalu saya masukkan di dalam e-learning, tolong jangan sampai lupa untuk melakukan presensi ya, walaupun mungkin pembacaan materi bisa nanti selanjutnya atau misalkan bisa dilakukan setelahnya untuk tugas-tugas yang lain ya. Terus kemudian tugas harian berarti nilai rata-rata seluruh tugas yang diberikan di satu semester. Jadi bentukannya nggak cuman tiba-tiba saya kasih harian di akhir, no. Tapi semua tugas yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa itu nanti akan saya nilai, dan itu yang menjadi nilai rata-ratanya berapa. Nilai rata-rata berarti jangan sampai juga tidak mengerjakan tugas, karena kalau misalkan tidak mengerjakan tugas berarti nilai tugasnya bisa jadi 0 ya. Oke, selanjutnya UAS, di mana UAS itu poinnya paling besar yaitu 40% persentasenya. Nilai berdasarkan nilai seluruh tugas setelah UTS. Jadi kalau sebelum UTS itu dipakai buat UTS ya, dan setelah UTS itu dipakai buat UAS sampai dengan UAS ya. Nilai UAS ya, setelah itu nilai UAS ya. Terus kemudian faktor presensi dan kehadiran ya. Jadi ya, jangan sampai tidak mengerjakan tugas untuk mahasiswa, karena ini mata kuliah sebagai syarat untuk melaksanakan skripsi di semester depan. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik ya. Selanjutnya, keterangan di bawah, nilai tugas akan berpengaruh kepada nilai UTS dan UAS. Sangat-sangat amat berpengaruh. Ya, jadi tidak serta-merta misalkan mahasiswa punya rencana untuk tidak mengikuti tugas dan lain sebagainya, tidak mengerjakan, tidak datang ke kampus dan lain sebagainya, tidak datang untuk presentasi kehadiran dan lain sebagainya, berarti nilainya akan sangat amat berkurang karena nilai UTS biasanya itu hanya 30% dari nilai UTS 100%-nya itu sendiri. Oke, jadi case-nya adalah nilai UTS ya. Kalau jika hanya UTS-nya saja itu tidak akan menambah banyak nilai. Itu in case-nya bisa cuma dapat D. In case kalau bagus banget bisa dapat C, dan itu tidak ada manfaatnya ya. Jadi minta tolong mahasiswa untuk keseriusannya untuk mengikuti mata kuliah dari saya. Terus selanjutnya adalah mahasiswa yang hanya masuk tidak mengerjakan tugas tidak berpeluang. Yes, tidak berpeluang mendapatkan nilai yang baik. Nah, selanjutnya mahasiswa yang hanya mengerjakan tugas tetapi tidak pernah hadir, ya berpeluang juga tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Walaupun dalam artian begini, in case kalau misalnya nggak bisa ya, nah sebenarnya kalau tidak bisa itu mungkin agak tidak mungkin ya, karena dari ibu sendiri untuk presensi atau absensi, presensi dari ibu biasanya bisa beberapa jam. Dalam artian kita perkuliahan mungkin 2 SKS sampai 3 SKS. Tapi dari ibu sendiri memberikan sampai 5 jam, misalkan dari jam 3 sore
ya, sampai jam 11 malam. Jadi mahasiswa sebenarnya bebas untuk apa namanya, mengakses kapan saja untuk absensi. Cuman jangan sampai terlewat. Nah, terus kemudian untuk tugas mahasiswa, tugas yang Ibu berikan, itu berarti tugas itu akan berpengaruh kepada kemampuan atau pemahaman Anda untuk mengikuti mata kuliah setelahnya. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka mata kuliah yang dilaksanakan itu tidak menyesuaikan dengan apa yang Ibu rencanakan, gitu kan bentuknya seperti itu. Ibu diminta ampu untuk mata kuliah ini berarti Ibu memberikan rencana-rencana yang sudah Ibu susun. Tolong diikuti ya. Oke, selanjutnya adalah hadir dalam keadaan sadar, berpakaian rapi dan bersih. Karena kita online, jadi ada kemungkinan nanti kita akan melaksanakan mungkin insya Allah mungkin ada offline sebelum UTS dan setelah atau sebelum UAS. Dalam artian kita memastikan bahwa apa yang kita jalankan itu penting ya. Nanti kita bisa komunikasi lagi kapan kira-kira kita offline dengan menggunakan ruangan-ruangan yang kita setuju atau kita janjikan ya. Terus kemudian membawa kertas atau alat tulis karena ini online berarti harus dikerjakan secara online. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian menggunakan laptop ya sebagai alat bantu karena ada beberapa bagian mata kuliah yang sekiranya nanti akan menggunakan aplikasi ya di komputer untuk memudahkan Anda untuk mengerjakan skripsi. Selanjutnya, pengerjaan kuis latihan tugas maupun presentasi diberikan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Tolong dikerjakan. In case kalau belum bisa dikerjakan setelahnya. Nah, bentukannya seperti ini. Jika sampai telat sekali dikerjakan, itu artinya Anda tidak bisa mengikuti dengan baik ya. Anda juga dalam artinya tidak bisa memanage waktu Anda dengan baik. Tolong di-manage secara baik. Kalau batas terlambat karena kita online kayak tidak ada batas terlambat ya. Tidak ada hukuman juga. Selanjutnya adalah mengerjakan kuis di e-learning dan mengumpulkan kuis selalu di e-learning ya. Kalau misalkan nanti gitu, bentukannya seperti ini. Semua tugas sebelum UTS akan ditutup pada saat UTS. Semua tugas sebelum UAS atau setelah UTS ya dari jeda antara UTS sampai dengan UAS itu juga ada tugas dan akan ditutup pada saat UAS. Case-nya adalah Ibu akan periksa semua tugasnya untuk dijadikan penilaian ya. Jadi mahasiswa silahkan untuk mengerjakan tugas sebaik-baiknya, mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa presensi sesuai jadwal yang diberikan. Karena Ibu butuh bukti bahwa Ibu dan Anda satu kelas ini mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh akademik ya. Jadi sampai situ dulu untuk bagiannya ini, selanjutnya nanti kita bahas yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.